Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sekar Vidya Astuti. Saya akan menjelaskan tentang mRNA dan tRNA, beserta bagaimana sih proses translasi. Yuk simak baik-baik video berikut. Translasi tRNA dan mRNA. RNA transfer atau tRNA memiliki struktur yang paling kecil jika dibandingkan mRNA dan rRNA. Dilansir dari Microbe Notes, tRNA terdiri atas 75-95 nukleotida yang stabil karena diikat oleh ikatan hidrogen. tRNA berfungsi untuk membaca asam amino yang dibutuhkan dengan cara melekatkan diri pada mRNA lalu mengantarnya ke dalam ribosom. RNA pembawa pesan atau mRNA memiliki struktur yang pendek dan tidak stabil sesuai dengan kode genetik DNA yang dibawanya. Kode genetik disimpan mRNA dalam bentuk triplet nukleotida atau kodon. Kode genetik ini kemudian digunakan untuk mengarahkan sintesis protein. Ketersediaan mRNA dalam sel hanya 5% dari total keseluruhan RNA yang ada. Pengertian translasi. Translasi dalam genetika dan biologi molekuler adalah proses penerjemah urutan nukleotida yang ada pada molekul mRNA menjadi rangkaian asam-asam amino yang menyusun suatu polipeptida atau protein. Transkripsi dan translasi merupakan dua proses utama yang menghubungkan gen ke protein. Translasi hanya terjadi pada molekul mRNA, sedangkan rRNA dan tRNA tidak ditranslasi. Molekul mRNA yang merupakan salinan urutan DNA menyusun suatu gen dalam bentuk kerangka baca terbuka. mRNA membawa informasi urutan asam amino. Proses translasi. Ada 3 tahapan proses translasi, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Inisiasi atau permulaan. Translasi ujung mRNA yang telah keluar dari nukleus akan berikatan dengan ribosom unit kecil melalui bantuan GPT atau enzim. Peristiwa tersebut disebut dengan kodon. Inisiasi kodon tersebut adalah AUG. Kodon AUG memberikan sinyal untuk memulai proses translasi. Kemudian tRNA atau transfer RNA antikodon UAC yang membawa asam amino metionin melekat pada kodon inisiasi AUG. tRNA antikodon UAC merupakan komplementer dari kodon AUG. tRNA sendiri berfungsi untuk mengantarkan informasi genetik mRNA dari sitoplasma menuju ribosom untuk disusun menjadi protein. Proses elongasi. Kodon yang dibawa oleh mRNA akan diterjemahkan satu persatu menjadi asam amino. Asam amino berikutnya akan ditambahkan satu persatu dari asam amino pertama atau metionin. Asam amino pertama atau metionin segera lepas dari ribosom. tRNA kembali ke sitoplasma untuk mengulangi fungsinya. tRNA berikutnya akan datang untuk berpasangan dengan kodon mRNA. Setelah itu, masing-masing asam amino akan digabungkan oleh tRNA. Gabungan asam amino tersebut akan membentuk rantai polipeptida yang dikatalisasi oleh rRNA. rRNA atau ribosomal RNA terdapat pada ribosom subunit besar yang berfungsi sebagai enzim pembentuk ikatan peptida yang menyambungkan polipeptida antar asam amino. Yang terakhir adalah proses terminasi. Proses translasi berakhir ketika salah satu kodon stop mRNA, UAA, UAG, dan UGA melekat pada ribosom. Polipeptida atau protein yang terbentuk akan terlepas dari ribosom dan terjadi pelepasan subunit ribosom menjadi subunit besar dan kecil. Protein yang telah disintesis mengalami proses post-translasi. Pada tahap ini, protein dapat berikatan dengan karbohidrat atau dipecah kembali menjadi beberapa polipeptida. Ya teman-teman, terima kasih sudah menonton video yang tadi. Semoga bermanfaat untuk kalian. Dadah, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.